Halo rekan-rekan, jumpa kembali di channel TJJ Garasiku. Hari ini saya akan sedikit sharing kepada rekan-rekan sekalian mengenai pajak kendaraan bermotor, khususnya untuk mobil Fortuner yang sering kita pakai ini. Dan ini akan kita infokan adalah pajak kendaraan untuk tahun yang kedua. Untuk tahun yang pertama kita sudah pernah bikin videonya, yaitu untuk pajaknya kurang lebih 8.270.000 ya untuk tahun pertama. Nah, untuk tahun yang kedua ini saya akan infokan buat rekan-rekan sekalian. Sebenarnya untuk pajaknya ini sudah saya bayarkan bulan Maret ya, dan sekarang ini sudah bulan Agustus. Saya baru sempat untuk bikin videonya. Nah, biasanya saya kalau bayar pajak itu kan ke Samsat Keliling ya, biasanya di dekat komplek perumahan itu ada. Cuma untuk pajak yang kedua kemarin saya itu mepet banget waktunya dengan batas waktu jatuh tempo pembayarannya, dan pada saat waktu saya mau bayar itu ternyata tidak pas jadwal ada Samsat Keliling. Jadi supaya tidak terlambat untuk pembayaran pajaknya, saya mencoba untuk membayar pajak melalui aplikasi online ya. Nah, ini saya juga belum pernah membayar pajak secara online seperti ini. Sebenarnya sih agak lumayan khawatir juga ya, karena pajaknya kan sekitar 8 juta, takut error ataupun takut salah. Tapi ya udah, kita coba saja ya. Saya juga belum pernah nyoba, jadi saya harus pertama itu saya download untuk aplikasinya. Itu saya cari info-info, ternyata aplikasinya namanya Signal. Saya langsung download di handphone dan berhasil. Untuk langkah-langkahnya kan saya infokan ya rekan-rekan ya, mungkin buat rekan-rekan yang pengen coba juga, ini pengalaman murni saya, jadi dari awal sampai akhir. Nah, untuk prosesnya seperti ini ya rekan-rekan ya. Yang pertama itu saya download aplikasi terlebih dahulu di handphone. Setelah berhasil, kemudian kita buka untuk aplikasinya, kita verifikasi dulu atau kita bikin akun dulu. Itu kita harus ada ngisi data ya, kita harus foto KTP juga. Kita nanti ada verifikasi kode OTP, itu dari nomor handphone kita yang sudah kita isi. Nanti kita dapat kode OTP. Dari kode OTP itu kita masukkan, kemudian nanti kita juga kalau sudah oke di step itu, kita lanjutkan untuk ada verifikasi email. Jadi kita dapat email, nanti kita bisa verifikasi langsung di emailnya. Kalau sudah oke, nanti akan ada notif kalau verifikasi emailnya sudah berhasil. Kalau langkah pembuatan akun dan verifikasinya sudah oke, kita bisa langsung buka di aplikasi. Nanti akan ada nama kita sesuai dengan yang kita isi data. Kita bisa langsung masuk ke menu pendaftaran kendaraan, kemudian nanti kita isi di semua data. Itu nanti ada beberapa data yang harus kita isi, seperti nomor kartu keluarga, kemudian ada KTP, nomor plat kendaraan kita, serta 5 digit nomor rangka terakhir di kendaraan kita harus kita isi semua. Setelah oke, nanti kita akan ada informasi lengkap mengenai kendaraan kita. Berarti itu stepnya sudah selesai ya. Kita lanjut untuk pembayaran pajak kendaraannya, itu di menu pengesahan STNK. Oke, di sini nanti kita akan memilih nomor kendaraan bermotor kita sesuai dengan data yang sebelumnya. Kemudian nanti akan langsung ada informasi mengenai berapa biaya yang akan kita keluarkan untuk pajak kendaraan bermotor yang berlaku tahun ini. Kemudian nanti di bagian bawah akan ada pilihan untuk tanda bukti pajak kendaraan bermotor itu mau dikirim atau tidak. Kalau saya pilih dikirim ya, supaya nanti ada buktinya. Kalau kita ada razia, kita bisa tunjukkan juga. Walaupun sebenarnya kita nanti juga akan ada bukti secara foto digital juga ada ya. Kemudian di halaman selanjutnya kita akan disuruh milih untuk pengirimannya. Nah, di sini untuk pengirimannya itu ada dari Pos Indonesia, itu ada yang kilat khusus dan ada juga yang ekspres ya. Untuk biayanya 11.500 dan yang kedua itu adalah 20.500. Kita tinggal pilih saja yang mana. Kalau saya pilih yang murah saja, 11.500. Selanjutnya nanti kita akan disuruh untuk isi data-data pengiriman, alamat kita di mana, nanti kita isi semua untuk alamat pengiriman dari data tanda bukti pajak kendaraan bermotor tersebut. Kalau sudah, nanti ada halaman konfirmasi, jadi total yang harus kita bayar kalau di mobil Fortuner ini termasuk ongkos kirimnya adalah totalnya 8.276.300. Itu ya rekan-rekan yang harus kita bayar termasuk ongkos kirim. Di menu selanjutnya kita akan diarahkan untuk memilih metode pembayaran. Kita bisa pakai bank,
Di situ ada banyak sekali untuk bank untuk pembayarannya. Tapi kalau kali ini saya memilih pembayarannya lewat Tokopedia saja ya rekan-rekan ya, di marketplace. Nah, untuk pembayaran ini saya harus masuk ke aplikasi Tokopedia, kemudian kita pilih menu top up tagihan, kemudian layanan pemerintah, kemudian kita pilih Signal. Kemudian langsung kita masukkan untuk kode pembayaran yang sebelumnya kita dapat dari aplikasi Signal. Tapi kalau kita lewat Tokopedia ini kita ada biaya admin ya 10.000. Jadi nanti untuk biayanya akan ada tambahan Rp10.000. Setelah itu kita tinggal lakukan pembayaran. Jadi totalnya adalah kalau di mobil Fortuner ini tambah 10.000 dari pajak tadi. Jadi totalnya adalah 8.286.300. Oke, setelah kita bayar berarti untuk prosesnya semuanya sudah selesai ya rekan-rekan ya. Jadi ini tinggal kita tunggu dari pengirimannya. Biasanya sih pengirimannya kalau yang saya alami ini adalah setelah ini diproses selesai dari sistem, kemudian nanti dicetak itu biasanya seminggu ya untuk pengirimannya dari dokumen tanda bayar pajak kendaraan bermotor. Jadi intinya kita tinggal nunggu saja untuk dokumennya terkirim. Tapi sebelum dokumen ini datang, ini kita juga sudah dapat bukti pengesahan secara digital ya. Kita bisa cek saja di aplikasi, itu nanti sudah ada buktinya. Itu seperti foto, itu dapat kita screenshot atau kita download ya. Itu bukti. Kalau kita nggak minta dokumen, itu kita bisa sebagai bukti pembayaran pajak kita. Nah, bukti dokumennya seperti ini ya rekan-rekan ya. Ini sudah datang. Ini dari datangnya itu bulan Maret, sudah bulan Maret, tapi belum saya buka juga. Emang sengaja saya mau buat bikin video, tapi baru sekarang kesampaian ya. Bulan Agustus baru kesampaian untuk bikin video ini. Ini dokumennya seperti ini. Kita langsung buka saja ya. Saya juga belum lihat seperti apa kalau dokumen fisiknya. Ini kita langsung buka saja. Benar-benar belum dibuka ini rekan-rekan ya. Oke, seperti ini rekan-rekan ya. Amplopnya di sini tertulis Signal ya. Nah, Signal. Ini bisa kita langsung buka. Oh, ini nggak dilem ya rekan-rekan ya. Nah, ini ternyata buktinya sama persis kalau kita dapat dari kita bayar di loket ya. Kita bayar di loket atau di Samsat, buktinya sama persis. Tapi kalau yang di aplikasi itu hanya gambar saja, warnanya agak kekuningan gitu. Kalau ini benar-benar sama persis yang di STNK. Jadi ini bisa kita taruh di STNK kendaraan. Jadi menurut saya ya rekan-rekan ya, setelah saya mencoba untuk membayar pajak kendaraan ini melalui aplikasi, sebenarnya prosesnya gampang banget. Asal kita mengikuti step by stepnya itu benar-benar sesuai, itu tidak ada masalah ya. Dan memang benar-benar pajak kita itu sudah terbayar. Kalau di sini yang tertulis pajaknya adalah total 8.264.800. Jadi selisihnya adalah 20.000 dari yang kita bayarkan ini, karena ada pengiriman, kemudian ada admin 10.000 waktu kita pembayaran di Tokopedia. Menurut saya sih nggak masalah ya. Jadi kita tidak perlu capek-capek antri, kita tidak perlu pergi untuk membayar di Samsat ataupun Samsat keliling. Jadi kita juga bisa menghemat waktu. Jadi lumayan bagus ya rekan-rekan ya, dengan sistem digital seperti ini memudahkan kita ya, terutama bagi kita-kita yang sibuk, banyak kerjaan, tidak bisa langsung datang ke kantor. Jadi untuk kesimpulannya ya, untuk pajak Fortuner ini antara tahun pertama dan tahun kedua itu justru turun ya rekan-rekan ya. Kalau dihitung dari total yang dibayar murni ya, untuk pembayaran pajaknya itu turun sekitar 10.000, jadi lebih murah 10.000. Tapi kalau kita total dengan biaya kirim, karena kita online ya, jadi kirim kemudian biaya untuk pembayarannya tadi 10.000 itu memang lebih mahal. Tapi kita tidak repot-repot untuk antri, ataupun kita tidak repot untuk harus ke sana ke tempat pembayarnya di Samsat ataupun Samsat keliling. Jadi untuk pajak Fortuner tahun 2022 ini untuk tahun kedua adalah 8.280.000-an ya rekan-rekan ya. Menurut saya sih memang ya lumayan tinggi juga ya, karena memang ngikut dari harga mobil dan tahunnya juga. Jadi ya memang kalau sekali bayar gitu terasa berat ya.
untuk 8 juta langsung keluar. Kalau saya sih biasanya seperti tahun-tahun yang lalu kita nabung ya, tiap bulan kita nabung. Jadi 8 juta ini kita bagi 12, nanti kita akan menyisihkan uang sekitar itu, jadi mungkin sekitar 750 ribuan atau sekitar 800 ribu lah ya tiap bulan. Ini khusus untuk nabung bayar pajak Fortuner ini, sehingga nanti saat kita bayar itu tidak terasa berat, uangnya sudah ada. Jadi istilahnya kita cicil dulu ya, kita nabung baru nanti kita tinggal bayar. Jadi seperti itu rekan-rekan, yang walaupun agak mahal tapi tetap kita bisa menunaikan kewajiban kita untuk bayar pajak. Semoga bermanfaat buat pembangunan ya, untuk bayar pajaknya nggak dikorupsi ya. Oke rekan-rekan ya, seperti itu untuk video kita kali ini. Semoga sedikit bermanfaat buat rekan-rekan yang mungkin mau mencoba untuk bayar secara online untuk pajak kendaraan bermotor. Lebih simpel sih rekan-rekan ya, lebih simpel, kemudian tidak repot ya. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Garasiku. Terima kasih dan tetap semangat.